Aceh Merdeka. Waktu itu bukan GAM namanya, Oh ya, AM. AM ya, Aceh Merdeka. Aceh Merdeka. Ada beberapa tokoh di kampung saya yang dicari. Saya mendeteksi bahwa ketika sekolah dasar itu dalam situasi konflik, dan saya tahu Mas Tur hari ini adalah sebagai ketua KKR yang diamanakan oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi humanis bahagia selalu. Sampai jumpa dalam kesempatan ini. Kita coba telusuri historisitas akademik salah seorang narasumber kita yang sudah hadir di studio. Baik, kita menyapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar nih, Bung Mas Tur Yahya? Ya. Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Beliau adalah Mas Tur Yahya, sarjana hukum Magister Humaniora. Nah, ini adalah sosok yang patut kita gali pengalaman akademiknya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi kita. Izin Mas Tur, di dalam keluarga itu berapa orang? Ada 5 orang. Oh, 5. Ini yang pertama? Saya yang keempat. Keempat? Oh. 3 laki-laki, 2 perempuan. Dan saya yang nomor 4. Nomor 4. Ya. Ada 1 orang lagi di bawah saya, adik perempuan. Adik perempuan. Ya. Wah, berarti artinya apa? Ada abang dan kakak tempat bertanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada adik yang dibimbing dan dituntun. Ya. Baik, antara ayah dan ibu, mana lebih dekat dalam kehidupan hari-hari? Saya lebih dekat dengan ibu, dengan Umi ya. Umi ya, Umi, panggilannya ya. Umi. Ya. Kalau ayah panggilannya? Abu. 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 Jadi lebih dekat dengan Umi. Ya. Dengan Abu. Baik, itu masih ingat nggak masa kecil ada situasi mana dalam komunikasi dengan Umi ataupun dengan Abu itu memengaruhi kehidupan Mas Tur sampai hari ini? Ada. Saya teringat begini, ketika dulu tahun 1979. 79 ya. Ya, saya telat masuk sekolah, Prof. Oh ya. Usia sekolah dulu kan berapa tahun itu? 9 tahun ya. Izin, ini kelahiran di kota mana ini, Mas? Saya di Perlak. Perlak, Aceh Timur ya? Perlak ya. Sekarang masih Aceh Timur juga. Aceh Timur ya? juga. Oke, Perlak, Dulu, Aceh Timur. Aceh Timur dulu ibu kotanya Langsa ya. Sekarang kan sudah ID ya. ID. Itu kalau 79-an masih hangat-hangat konflik ya? Nah, betul. Nah, ini sudah ke konflik ini kan. Memang saya kalau dirunut awal mula saya sekolah itu memang di era konflik. Cuma saya tidak paham. Yalah, karena masih di pendidikan sekolah dasar. Betul, tidak paham bahwa sering melihat ada mobil tentara masuk kampung. Kemudian ada barisan tentara yang setiap hari jalan kaki, berbaris, pegang senjata, kemudian ada anjing pelacak. Saya enggak paham bahwa itu dalam rangka menghalau ataupun mencari ataupun melokalisir Aceh Merdeka. Waktu itu bukan GAM namanya. Oh ya. AM. AM ya. Aceh Merdeka. Aceh Merdeka. Ada beberapa tokoh di kampung saya yang dicari. Nah, kembali ke sekolah. Nah, saya sekolah di SD Negeri nomor 3 Perlak, Aceh Timur. Sekolahnya di depan rumah sakit. Dan saya bersama adik perempuan Perempuan itu
Nah, walaupun dia adik, tapi saya seangkatan sama dia. Oh gitu. Oh, karena Mas Turnya telat ya. Telat masuk sekolah. Saya tidak berani sekolah Mm-mm. karena saya dengar di sekolah itu ada suntikan cacar. Oh, yang di bahu itu. Yang Ya? di bahu itu, saya takut disuntik. Mengerikan ya. Takut disuntik. Saya dengar dari teman-teman yang sudah duluan sekolah ya, dari abang-abang di kampung. Nggak tahu entah kenapa ya. Kalau dibilang penting nggak sih ini disampaikan? Bagi saya penting Mm-mm. bahwa pengetahuan yang belum dinalar, Mm-mm. Sebuah pengalaman ya. Prof kan suka menalar kan, selaku filosof. Pengetahuan yang belum dinalar ataupun nalarnya kita belum sampai, itu tidak mempengaruhi apa-apa ke kita. Tidak takut. Ah. Tidak mengambil kesempatan. Saya takut dengan suntikan cacar. Cuma hanya fobia suntik aja. Betul, ya. saya nggak Rasa sekolah. khawatir, ya. Tapi kalau kita sudah menalar, sudah diedukasi bahwa suntik itu untuk apa, justru kita akan Punya pandangan lain ya. pandangan lain. Mm-mm. Sebenarnya menarik ini kalau disampaikan dalam waktu yang lebih banyak. Mm-mm. Nanti nyambungnya kemana? Ke COVID kan? COVID ya. Ke Yang COVID yang kemarin 2019. tuh. Kak cerita umi saya, Ya. dia bilang, anak laki takut, laki-laki kok takut sama jarum suntik, dia bilang kan. Pokoknya saya takut. Lalu dia bilang, apakah nanti ketika selesai SD atau seumur hidup, kamu nggak bakal pernah disuntik? Nanti ketika mau balik, ada apa? Ada khitan, ya kan? Nah, ya gitu ya. Ini jarum cid bukan? karena proses khitan juga jarum. Iya, di jarum waktu itu kan. Terjadilah dialog pertama kali yang mendalam, kan? Khitan itu apa? Kan? Jadi Artinya dari cerita ini ibu memberikan pengaruh besar ya. Betul. Tapi itu saya sadari belakangan. Ya benar. Setelah saya jadi dalam tanda kutip jadi orangnya. Iya. Itu kan memori ingat bagaimana ibu. Udah tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, kuliah. Kita baca-baca referensi. Wah, betapa hebatnya ibu saya, umi saya. Siap. Dia sudah bisa menyusun nalar untuk anaknya, dan dengan kapasitas dia sebagai istri seorang pimpinan pesantren di kampung. Abu pimpinan pesantren. Iya, guru pengajian di kampung. Pengajian di kampung. Dia tidak pernah mengecap pendidikan tinggi. Formal ya. Tapi hebat itu kan. Dia bisa singgah. Bagaimana mendidik ya? Ya, dia bisa menggiring pengetahuan saya sejak dini ke hal-hal yang lebih luas. Oke, kamu takut suntik cacar sekarang. Nanti apa dalam bahasa Aceh ya, nggak dipotong-potong. akhirnya harus pasrah. Ya, sambil bercanda dia kan. Oke. Dari situ saya penasaran apa istilah yang tadi diucapkan oleh Umi kan. Walaupun kita tinggal di lingkungan Dayak, sering mendengar istilah-istilah fikih itu, tapi kan waktu kecil kan belum begitu respect. Begitu respon. Kalau demikian ini rumah memang di Dayak, di lingkungan Dayak atau rumah di lingkungan balai pengajian. Waktu itu belum menjadi daya besar ya, pokoknya balai pengajian. Ya, balai pengajian. Setiap malam ada warga kampung yang mengaji. Datang. Dan Mas Tur sendiri mendapatkan pelajaran mengaji langsung dari ayah? Langsung baca Al-Quran dengan ayah apa dengan ibu? Dan kalau baca Al-Quran dengan Umi, dengan Abu. Dengan Abu. Dengan Abu. Oke.
kedekatan saya dengan Umi itu dalam hal-hal lain, Siap. dalam interaksi sehari-hari. Kalau ada ingin menyampaikan sesuatu ke Abu yang berupa permintaan, saya pakai juru bicaranya Umi. Umi. Ya, karena memang Lobbynya lewat Umi. Umi. Karena kalau Umi yang lobby udah pasti diberikan gitu ya. Ya, sering seperti itu. Menekuni dunia pendidikan di sekolah dasar 3 perla waktu itu ketika era konflik. Kemudian setelah itu lanjut ke MSen atau ke SMP? Saya setelah SD itu ke SMP. SMP. Di tempat yang sama juga. Di kota yang sama. Kota yang sama. Di kota yang sama, di Kecamatan Perla. Kemudian selesai 3 tahun langsung ke SMA Perla. Langsung ke SMA Perla. Atau pada Aceh, Perla ya? Perla, ya. Perla. Oke, di antara di SD, kemudian SMP dan SMA, masih ada nggak dalam memori guru, siapa guru yang memengaruhi jalan kehidupan Mas Tur? Ketika 85 udah berada di SMP ya? Betul. SMP. Nah, ketika di SMP siapa guru yang memengaruhi? Ada yang ditakuti tapi dikangeni. Siap. Guru matematik. Matematik. Guru matematik. Ditakutin karena apa ya? Materi pembelajarannya mungkin. Betul. Tetapi gaya dia menyampaikan menyampaikan, di satu sisi dia seperti marah. Tapi marahnya marah gemes gitu. Gemes, ya. Dia punya role penggaris panjang. Kadang-kadang dibikin jadi tongkat. Kadang-kadang dia dibuat lucu. Diketuk-ketuk di lantai. Sehingga kami bangun semuanya. Dan saya memang kurang suka dengan matematik. Kurang suka dengan matematik. Tapi beliau dengan penuh kesabaran membuat saya itu jangan sampai tidak suka sama sekali. Dia tahu saya kurang lancar kalau disuruh ke depan mencari sebuah perkalian rumus sehingga dapat hasilnya. Dia tahu saya tidak bisa. Tidak sepinter teman-teman lain. Tapi dia dengan penuh kesabaran, dia membuat kesan kepada saya, oke, apapun hasilnya dibuat. Jadi setelah saya renungkan, ya memang kalau siswa itu bodoh, nyambung nih dengan ibu saya. Ya, okay. Jangan dibiarkan. Dia menjadi fobia dengan sesuatu yang dia masih pada tingkat kebodohan. Oke, itu 85, 88. Ya. Jadi 91 sudah di SMA. SMA itu apa kenangan kependidikan yang dicapai? SMA kan sangat hidup, ya kan? Masa bergaul juga ada budaya pendidikan sangat hidup. Ada nggak situasi sosial atau budaya yang itu memang memengaruhi Mas Tur sampai hari ini? SMA kan sudah lebih fleksibel pada waktu itu ya. Namun karena kita sekolah itu di daerah yang masih dilanda konflik. Oh ya. Konflik 89 ke 91 itu kan awal-awalnya viralnya DOM ya. Oleh karena itulah mungkin kalau kita analisis hari ini, ya sudahlah konflik ya, karena sangat memengaruhi dunia pendidikan sebenarnya. Jadi kesempatan rakyat untuk menikmati dunia pendidikan juga terganggu karena bias konflik ya. Betul. Apalagi kalau kita buka-buka perjalanan konflik itu, ada juga ya infrastruktur sekolah yang dibakar misalnya, dan sebagainya. Oke. Setelah di SMA ini? Di SMA kan saya oleh wali kelas. Wali kelas? Saya ingat namanya saya lupa nama Ibu Upi kami panggil ya. Panggilannya Upi. Isnaniar entah. Ibu Isnaniar itu. Ibu Isnaniar. Wali kelas saya dari kelas 1 sampai tamat. Tidak. Sampai di kelas 2 itu kan ada penjurusan. Oh ya. Ada IPS, ada biologi, ada fisika. Fisika kan?
Yang Pada namanya waktu IPS itu ya? jurusan yang paling keren dipandang, dipersepsikan jurusan IPA IPA. atau biologi. Kalau jurusan IPS, sosial itu dianggap Lower ya. Lebih rendah. kelas rendah kan Rendah. pada waktu itu. Nah, ada yang unik di sini yang tadi Prof tanyakan, siapa yang mempengaruhi kehidupan saya sehingga seperti ini. Mm-mm. Ibu Isnaniar itu memasukkan saya ke jurusan biologi. Oh iya. Kalaupun nggak fisika ya biologi lah. Biologi lah ya. Jadi Lebih- proses lebih- kelas 1, lebih- kelas 2 itu ya. lebih keren daripada SOS mungkin Iya. dalam persepsi lingkungan sekolah pada waktu itu. Setelah 2 minggu saya duduk di jurusan biologi, Hmm. saya menghadap beliau. Hmm. Saya tidak mau di biologi. Saya, Anacan Saga ya. saya minta pindah ke jurusan IPS. IPS ya. Beliau heran, loh kenapa? Orang justru senang dimasukkan biologi atau fisika karena waktu itu keren lah dua jurusan itu kan. Saya nggak mau Bu, saya pengen di IPS. Dia bilang, kamu kok aneh katanya. Yang lain malah minta dimasukkan ke jurusan IPA atau biologi. Saya nggak Bu, saya minta pindah saja. Dan akhirnya dipindahkan ke jurusan IPS. Sampai selesai. Dan saya memang sudah ditakdirkan tidak menjadi insinyur, tidak menjadi guru biologi, dan saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Oke, itu Fakultas Hukum di Universitas Siak Kuala. Oh, Siak Kuala Banda Ya. Aceh. Nah, sebentar. Itu tahun berapa tadi? 88. Saya tamat SMA 88. 90 lah. 90 ya? Oke. 90 atau 91? Masuk ke Unsia 91. 91. Nah, itu Perla Ya. dan US Unsiah ya waktu Ya. itu di Banda Aceh. Nah, sebelum resmi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Siak Kuala, sudah pernah ke Banda Aceh sebelumnya? Pernah. Oh, sudah. Pernah acara Intak Lintu. Kan? Oh, acara keluarga ya. Keluarga, ada warga kampung di Perla yang menikah ke Lepung. Oh, jauh ya di Aceh besar Ya, ya. jadi kami Intak Lintu naik mobil pelita waktu itu. Ramai-ramai dengan warga kampung. Sudah ke Banda Aceh pada waktu itu. Baik, di Fakultas Hukum mengambil prodi apa itu? Fakultas Hukum pada waktu itu ketika saya sudah menjadi mahasiswa, masuk kan 91. 91 ya. Itu pada tahun 93 ya. Kalau nggak salah saya, itu jurusannya sudah mulai disebut jurusan ilmu hukum ya. Ilmu hukum. Ya, tapi pada saat itu saya sudah duluan mendapat penjurusan dari prodi. Jadi saya ambil jurusan hukum tata negara. Hukum tata negara. Iya. Oke. Pada waktu saya lulus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unsiah, itu hasil penjaringan rapor dari SMA. Jadi ada program pada waktu itu. Saya tidak ikut tes Sejak awal sudah ada ya berarti. Ya, saya tidak ikut UMPTN. Siswa berprestasi itu di levelnya dinilai oleh. Ya, itulah tadi tertinggal. Hikmah saya Bangai benar. Apa tuh? minta pindah jurusan Minta jurusan di sana. dari biologi ke IPS, ya kan? Oke. Lalu ada program mahasiswa undangan dari daerah Ya. yang diterima secara otomatis berbagai kampus di Indonesia dengan seleksi rapor dari semester 1 sampai akhir. Oke. Dan ketika wali kelas menseleksi rapor, alhamdulillah ada nilainya bagus dan memenuhi syarat untuk menjadi mahasiswa undangan. Memang ini mahasiswa undangan, tetapi untuk penentuan ke Fakultas Hukum itu apa diri sendiri? Kita pilih sendiri. Pilih sendiri. Memang sudah minatnya di bagian hukum ya. Sebelum saya pilih sendiri, saya sebenarnya sudah diundang ke Fakultas Psikologi Unpad. Oh, di Bandung. Jadi ada 2 undangan yang lewat saya.
Fakultas Psikologi Unpad di Bandung dan Fakultas Hukum Unsia. Bagaimana sehingga keputusannya memilih dengan di Itu Hukum Unsia? ya lagi-lagi karena Umi ya. Umi. Ini sebagai putra yang kelima, Keempat. ya? Keempat. Berarti Umi kan sudah sepuh ya, usia. Pertimbangan itu barangkali. Sebelum ke Banda Aceh dulu ditanya dulu oleh Abu, kamu mau lanjut ke pesantren dayah atau sekolah umum? Terus saya diskusi lagi dengan Umi. Umi, ini ada dua Tawaran dari ayah. Ada dua undangan yang sudah lewat di Unpad dan di Unsia. Umi pada waktu itu dia enggak tahu istilah psikologi. Psikologinya apa? Lalu saya bilang psikologi itu ini. Di mana kampusnya? Di Bandung. Unpad itu di Bandung. Kalau Unsia di Banda Aceh. Banda Aceh. Jadi dia dengan spontan jawab di Banda Aceh saja. Automatically jawabannya Banda Aceh. Banda Aceh saja kan. Mungkin dalam pandangan beliau ya Umi, hukum Islam mungkin dalam pandangan beliau kan. Atau jadi hakim ya. Ada agamanya. Hukum. Lalu saya mengambil kesimpulan juga. Ya sudah, saya ambil Fakultas Hukum. Walaupun sebenarnya saya punya keinginan juga untuk sekolah di jurusan psikologi. Dan sekarang pun senang membaca buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan psikologi. Dari selesai di USK, strata pendidikan lebih lanjut itu di pasca sarjana hukum di UGM. Wah, ini dari ini ketika selesai ini, ketika berproses ke UGM, Umi masih hari ini Umi masih ada? Sudah berpulang ke Rahmatullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan ditempatkan di surga. Nah, ketika berproses kemarin kan ada dua opsi, Bandung atau Banda Aceh. Umi mengatakan Banda Aceh mantap. Oke, kita pahami bagaimana kesiapan mentalitas dan kasih sayang seorang ibu pada anak. Jadi dia juga tidak jauh dengan putra kesayangannya, tapi putranya juga mengenyam pendidikan. Nah, ketika berpindah dari Banda Aceh menuju Yogyakarta, itu kan semakin jauh. Umi masih ada waktu sudah itu? Tidak ada. Oh, sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Waktu pergi ke Jogja sudah tidak ada. Betul, sudah tidak ada. Cerita dari Unsiah ke Jogja itu sangat besar dipengaruhi oleh Pak Dekan. Jadi direkomendasikan oleh Dekan Hukum. Dekan menyarankan kamu jangan lagi sekolah di sini dan kamu jangan lagi ada di Aceh. Iya. Karena waktu itu saya sebagai aktivis SIRA menjadi salah seorang sentra informasi referendum Aceh waktu itu. Saya sebagai salah seorang presidiumnya bersama dengan Muhammad Nazar, seangkatan Nazar, generasi pertama, dan pada waktu itu kami ada beberapa orang itu dipanggil untuk menghadap melapor ke Polres, karena memang situasi konflik waktu itu hadirnya dalam pergerakan dan pergerakan dipantau oleh negara. Betul. Oke. Kita diminta untuk menghadap dalam tanda kutip menyerahkan dirilah ke Jambu Tape, ke Jambu Tape, dan Pak Dekan tahu, lalu Dekan panggil saya, sekarang kamu mau ngapain di sini? Ya kan? Kuliah, kalau bisa ambil pendidikan di luar. Terserah apa mau di Jogja, apa di Bandung, Jakarta, terserah. Oke, berarti ada dorongan dari Bapak Dekan. Ini menurut penelusuran kita bahwa Mas Tur Yahya juga kolumnis di Harian Serambi, Harian Berpengaruh. Jadi banyak
mengulas persoalan-persoalan sosial, budaya, dan konflik waktu itu ya. Sehingga membuat sebenarnya Mas Tur dikenal oleh banyak pihak lewat tulisan. Bisa nggak di sekelumit? Sebenarnya saya tidak begitu piawai menulis ya. Menulis, oke. Bukan penulis yang punya prestasi seperti teman-teman lain, tidak. Cuma memang pada waktu itu di Harian Serambi itu belum banyak ya penulis kolom opini ya. Saya coba-coba aja menulis sejak tahun 95, 96 itu saya udah sering nulis. Tapi tidak dimuat-muat, kirim ke Kompas, kirim ke Serambi. Tidak dimuat-muat. Pertama kali dimuat itu tahun 98. Ya. Kemudian setelah reformasi, saya juga menekuni lagi menulis tulisan-tulisan yang bagi saya, tulisan itu timbul dari keseharian saya. Dari fenomena sosial yang mengitari kehidupan Mas. Betul, ya. betul. Kemudian pada masa reformasi masih menulis, ya. Dan ada beberapa tulisan yang memang yang diingatkan oleh dosen, oleh teman, kenapa menulis seperti itu. Pertama sekali ketika menjelang darurat militer pada waktu itu. Dan saya tidak punya negatif thinking apapun tentang tulisan itu. Mungkin karena tidak sempat merenung lebih mendalam bahwa itu akan mengusik pihak tertentu. Sekarang saya baru sadar bahwa tulisan itu juga syarat dengan kritik sosial ya. Tulisan itu juga bisa menjadi penimbul situasi kesalahpahaman terhadap si penulis atau penuh dengan hasutan, ya kan? Dianggap mengganggu proses damai pada waktu itu yang sedang digagas oleh dua belah pihak, antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Berarti sudah bernama GAM ya waktu itu. Ya, betul. Waktu SD itu masih Aceh Merdeka. Dan saya memang tidak pernah sadar bahwa saya sebagai seorang penulis yang teman-teman katakan bagus lah kan. Maka ada dosen saya bilang berbobot gitu ya. Tapi saya tidak pernah merasa itu, dan saya malu kalau dibilang tulisannya hebat, bagus, kritis kan pada masa itu. Sebelum darurat militer dan pasca darurat militer di era damai kan. Mungkin dari rasa penasaran yang ingin menulis, akan muncullah seperti itu. Ya, tapi kan ketika ditelaah tulisan-tulisan itu kan ada sebuah entry point bagaimana Mas Tur Yahya melihat fenomena sosial yang ada, mungkin lewat perenungan dan dituliskan dalam bentuk narasi, sehingga bisa dicerna oleh pembaca di segala lapisan dan golongan. Ya. Mungkin tidak terasa ya, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat berguna sekali sebenarnya. Ya. Sama ada itu sebagai bentuk kritik sosial, atau kritik polisi kebijakan negara, ataupun intinya ada ingin mendatangkan instrumen perubahan misalnya. Pada waktu itu lebih kepada mengekspresikan keinginan menulis. Keinginan menulis, baik ya. Mencoba menuangkan buah pikiran secara runut, dan redaksi mau menerimanya dan dianggap layak dimuat. Sudah sangat luar biasa. Surprise. Walaupun ketika kita baca sekarang, hebat, bagus juga tulisan ini. Sekarang ya. Kemarin ada teman ngirim clipping ke saya tiba-tiba kan, yang dia simpan. Saya kaget, wah ini kenapa bisa saya tulis seperti ini begitu kan? Itulah karena fenomena sosial dan kultural yang dilalui. Cuma itulah sayangnya tulisan-tulisan itu tidak ada tertinggal di saya. Dan di era itu belum masuk tradisi online ya? Iya. Belum. Filenya waktu tsunami hilang ya. Sudah hilang. Hard disknya, komputernya hilang. Clipping korannya juga hanyut.
kecuali ada pustaka ataupun lembaga-lembaga tertentu, misalnya LSM yang punya clipping tulisan terkait dengan organisasinya, itu mungkin ada yang simpan. Saya pernah ke Serambi mencoba mencari kembali, juga belum berhasil ya. Nantilah kalau ada waktu saya akan. Dan itu bagus ya, pernah saya juga mendengarkan itu. Oke, by the way, sekolah dasar itu di era konflik. Dan saat ini Mas Tur Yahya, sarjana hukum Magister Humaniora, dipercayakan oleh negara sebagai apa itu, ketua apa kepala itu? Ketua KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Ya. Nah, di mana di sana adalah korban konflik atau mereka yang berada dalam konflik untuk ditangani sesuai dengan regulasi negara. Ini kadarullah ini. Ya, betul. Ingat pesan Bapak Umi, udah tuh guru yang mengatakan di SD, ya, Bek Bangai, betat awak kampung. Ya. Nah, ternyata hari ini mengenyam dunia pendidikan di era konflik, tetapi sekarang dibicarakan oleh negara untuk menangani persoalan konflik. Ada sesuatu yang mungkin perlu diketahui oleh publik ya atas amanah ini. Sejak kecil memang saya sudah familiar dengan korban konflik. Korban konflik. Ya. Okay. Apalagi Abu seorang yang dituakan di kampung, ketika ada mayat yang berserakan, ada mayat tidak dikenal yang sudah terburai kepalanya, sudah meninggal itu, warga kampung memanggil Abu untuk difardu kifayahkan, dan saya ikut menyaksikan jenazahnya difardu kifayahkan, dimandikan, dimenasah, kemudian disemayamkan, lalu dicari tahu ini siapa keluarganya. Kemudian saya sejak SD sudah melihat tentara di kampung keluar masuk. SMP sering terperangkap dalam kontak senjata. Kemudian SMA juga lagi belajar, tiba-tiba ada kontak senjata. Kita nggak jadi belajar ya. Dan ketika kuliah juga di Banda Aceh, menjadi aktivis SIRA, kemudian kita juga menjadi bagian dari ada demo dengan negara bersama mahasiswa, jadi ketua HMI di Banda Aceh. Kan? Ya. Dan ketika sudah tamat kuliah, tiba-tiba sekarang sudah menjadi sebagai ketua KKR Aceh yang punya mandat untuk melakukan pengungkapan kebenaran terhadap korban pelanggaran HAM, kemudian melakukan pendekatan rekonsiliasi dan rekombinasi reparasi. Kalau saya ingat-ingat, memang apa yang dulu saya tidak paham masa kecil, tapi itu bisa menjadi bahan kan? Bahan yang dulu saya tidak paham. Kenapa ada tentara di kampung? Kenapa ada orang tiap hari meninggal ditembak? Yang waktu kecil kan tidak mengerti. Yang kita paham waktu kecil, kalau orang ditembak itu salah. Ya. Tapi kita tidak bisa mendefinisikan salahnya itu salah apa. Ya kan? Sekarang baru sangat mengetahui, bahkan mendalami, rupanya yang masa kecil itu terjadi yang saya sempat tidak paham, rupanya ya bahwa sudah terjadi rentetan peristiwa, ada masalah politik, masalah sosial, kemudian negara menangani, kemudian ada korban, ya kan? Sehingga lengkap sudah pengetahuan masa kecil hingga dewasa seperti ini. Saya pikir ini sesuatu yang kadarullah sangat luar biasa. Ya. Tadi di awal diskusi saya mendeteksi bahwa ketika sekolah dasar
itu dalam situasi konflik, dan saya tahu Mas Tur hari ini adalah sebagai ketua KKR yang diamanahkan oleh negara. Ini kan sesuatu yang sangat berlian, saya pikir sangat berbeda. Mungkin ada pesan yang sebagai closing pertemuan kita. Ya, pesannya adalah tidak ada kehidupan masa lalu yang merugikan. Tidak ada takdir Allah yang tidak baik. Hanya saja itu adalah sesuatu yang mesti ditunggu jawabannya di kemudian hari yang lebih baik. Jadi jangan menyesali andai begini, andai begitu, mengapa tidak begini, mengapa tidak begitu. Itu hanya asumsi manusia. Allah sudah punya titik-titik tertentu yang ingin dipertemukan, yang ditunda, ataupun tidak diberikan dulu, diberikan sekarang. Pada intinya Allah penuh dengan maha kasih dan maha penyayang terhadap hambanya, dan hanya kita butuh kesabaran menunggu waktunya. Tidak ada yang tidak baik dari perjalanan kehidupan. Dari kehidupan. Okay. Sangat luar biasa, dan terima kasih sudah bisa berbagi. Generasi humanis yang berbahagia. Mas Tur Yahya, sarjana hukum Magister Humaniora, sosok personalitas yang patut kita teladani. Sejak kecil di sekolah dasar berada di dalam situasi konflik, SD, SMP, SMA dilalui, meskipun ketika itu belum memahami apa itu konflik. Dan yang paling unik adalah saat ini beliau diamanahkan oleh negara sebagai ketua KKR, yang mana isinya adalah bagaimana penanganan korban konflik dan melakukan rekonsiliasi terhadap persoalan itu. Kita doakan supaya sukses Mas Tur Yahya, karena bagaimanapun juga ini adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pembangunan di Aceh. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam generasi humanis, bahagia selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.